ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa tabi'in sumana masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa ummatil muslimin wa muslimat nina minal khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Maryam, terima kasih, Masya Allah. Insya Allah hari ini kita membacakan kitab seperti biasa. Membaca kita sambungan yang kemarin. Kenapa suara ulun lah? Kitab Fathul Qarib. Nah, suara pulang inilah. Suara ulun lah. Tahan sehat gimana? Paslun ayah haja paslun wal iktisalul masnunatu sab'ata asara guslan. Guslul jum'ati ay lil hadiriha wa waqtuhu minal fajri shadiq. Bawa minum inggih. Sudah urun bawa minum. Masya Allah, Kevin. Semalam kita sudah membicarakan masalah mandi wajib dan penyebab-penyebab mandi wajib dan rukun-rukun daripada mandi wajib serta yang disunatakan ketika mandi wajib. Ada juga mandi itu namanya mandi sunat namanya. Mandi sunat ini jumlahnya adalah 17 macam mandi sunat itu. Geraha, cara beristinja. Nanti kita bicarakanlah, sudah lewat bercara beristinja. Inggih. Nanti ulun jawabi. Setelah ini kan tanah jawab kita. Setengah jam kita membaca kitab dan insya Allah nanti setengah jamnya kita akan melakukan tanya jawab. Nanti geraha silahkanlah. Inggih. Kita harus membaca kitab dulu. Inggih. Sebentar, setengah jam kita baca kitab, habis itu baru tanya jawab. Jadi mandi-mandi yang disunatkan itu jumlahnya adalah 17. Yang pertama adalah mandi Jumat. Itu sunnah hukumnya. Siapa yang disunahkan? Lihadiri ha. Orang bagi yang menghadiri Jumat. Nah, orang yang hendak hadir Jumat. Itu sunatnya tuh. Jadi mandi Jumat itu bagi orang yang hendak Jumat. Wa ilam tajib alaihi bal hurima alaihi al-khuduru. Ujar Sidin, mandi Jumat itu waktunya, nah kalau waktunya tuh mulai fajar shadiq tuh boleh sudah kita mandi sunat Jumat itu. Mandi sunat Jumat itu nah. Mulai daripada fajar shadiq. Kapan itu fajar shadiq? Fajar shadiq itu yaitu ketika azan subuh. Nah itu boleh kita meniatakan mandi Jumat. Mandi Jumat ini. Jadi mandi Jumat itu yang utama adalah ketika kita itu hendak hadir masjid. Hendak tulak ke masjidnya itu paling utama, paling abdalnya. Kalau habis sembahyang subuh boleh aja sudah mandi Jumat itu. Mulai azan subuh tuh boleh waktunya. Tapi yang paling abdal ketika kita itu hendak tulak.
hendak berangkat ke masjid. Nah, itu di dalam kitab lain seperti itu. Kita itu hendak hadir Jumat. Itu sunnah kita itulah mandinya itu. Jadi yang paling abdalnya ketika kita hendak tulah ke masjid itu, nah jadi sigar awak kita. Inggih. Iya hamba Allah. Nanti bertanya habis ini setengah jam ulun baca hamba Allah Ta'ala. Pian naiknya dulu. Minta naik nanti ulun naik. Minta naik nanti pian bertanya bisa. Nanti habis ulun bacakan kitab ini masalah mandi-mandi sunat ini. Inggih hamba Allah Ta'ala. Inggih. Naiknya setelah ini. Setelah kita habis baca kitab. Yang pertama kata beliau mandi sunat itu ialah mandi sunat Jumat namanya. Ketika orang mau hadir sembahyang Jumat. Itu sunat kita mandilah bagi orang yang hendak hadir. Yang kedua adalah wagaslul aidaini, yaitu mandi di 2 hari raya. Yaitu al-fitri, yaitu hari raya fitrah, wal adha, dan hari raya idul adha. Itu sunat kita itu mandi. Nah, sunat kita itu mandi. Wa yadukhulu waktu hadzal ghusli binisfil lail. Nah, ini perbedaannya antara Jumat dengan mandi hari raya. Kalau mandi hari Jumat itu disunatakan semulai fajar shadiq. Tetapi kalau mandi hari raya itu disunatakan mulai daripada tengah malam. Jadi boleh mandinya mulai tengah malam, boleh mandi hari raya. Baik hari raya Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena orang biasanya tuh etikaf. Dari tengah malam sampai subuh itu. Jadi kada keluar lagi dari masjid sampai sembahyang hari raya. Seperti itu. Nah begitu juga orang tadi. Kalau sembahyang Jumat itu dari subuh dia sampai akhir Jumat tuh bagus lagi, makanya dibolehkan mandi sunat Jumat itu mulai fajar shadiq, mulai sembahyang subuh. Tetapi kalau dia itu hari raya mulai tengah malam boleh sudah mandi. Masya Allah. Ya Masya Allah. Itu. Kalau orang itu mandi hari raya itu sunnah hukumnya lah mulai tengah malam boleh. Tapi yang bagusnya hendak tulah ke masjidnya subuh tenang mandi. Habis hendak sembahyang subuh. Itu bagus mandi Jumat itu, mandi hari raya itu. Itu berapa macam dah? 3 macam. Jadi sembahyang Jumat, hendak sembahyang Jumat itu termasuk mandi yang sunat dan 2 hari raya. Yang keempat wal istiqa'u wa itaqutal bursukya minallahi ta'ala. Ketika orang itu hendak sembahyang istisqa. Itu sunat. Waalaikumsalam. Dinda falah sihat walafiat. Masya Allah. Nah, jadi yang ketiga itu adalah ketika kita itu mau sembahyang istisqa. Itu sunnah hukumnya kita mandi. Nah. Wal khusufu lil kamar. Dan ketika kita itu mau sembahyang gerhana bulan. Sunat juga mandi. Wal khusufu lisamsi. Dan ketika kita itu mau sembahyang gerhana matahari, sunat hukumnya mandi. Nah ini kita sunah-sunah mandi lah. Yang sunah-sunah mandi. Artinya mandi-mandi sunat tuh, bukan sunah-sunah mandi. Ini mandi-mandi yang sunat. Sembahyang Jumat, 2 hari raya. Ketika sembahyang istisqa, habis itu sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari. 6 sudah. Adalah yang disunatakan mandi. Wa guslu min ajli guslil maiti musliman kana au kafiran. Nah, itulah. Yang ke-8 yaitu mandi bekas daripada memandikan mayit. Baik yang dimandikan itu orang muslim ataupun kafir, itu sunat kita mandi. Jadi habis memandikan mayit, baik orang muslim ataupun kafir, kita itu wajib sunah mandi hukumnya. Nah, kalau kita memandikan mayit itulah kalau kita habis memandikan mayat itu disunatakan kita juga mandi habis itu. Ujar orang dahulu itu mandinya itu seluruh pakaian itu dimandikan, dibasahi, dibuat, dimandikan. Seperti itu. Kalau kita itu habis memandikan mayat. Nah, habis memandikan mayat. Sunnah seperti itu.
Sunnah mandinya. Wa gaslul kafiri ija aslama in lam yajnub bi kufrihi aw lam tahidil kafiratu wa illa wajabal guslu badal islami fil asah wa kila yaskutu ija aslama. Nah, inilah. Dan sunat juga mandi itu apabila orang kafir itu Islam, masuk Islam. Wa gaslul kafiri ija aslama in lam yajnub bi kufrihi. Jikalau kita yakin orang itu kada junub di waktu kafirnya, itu sunat hukumnya. Atau kada haid di waktu kafirnya, itu sunnah hukumnya. Mandi. Orang tuh misalnya masuk Islam, tuha. Kalau tuha pasti junub, tuh wajib mandi itu. Itu dalam satu kaul wajib mandi. Tetapi menurut kaul yang lain kada apa-apa kada mandi. Karena gugur sudah kewajibannya. Hingga yaskutu ija aslab. Wajibannya itu gugur, tapi bagusnya mandi. Makanya biasa kalau orang masuk Islam dengan ulun itu, kalau tuha, ulun suruh mandi. Kalau orang tua, ulun padahkan niatnya. Ampun kita habis melayat orang mati bang, mandi aja. Ampun tercabur mandi ya gitu. Umpat masuk ke dalam lubangnya. Yang disunatakan itu amang ulahlah apabila kita itu memandikan mayit. Apakah kafir atau kada. Nah itu kafir kah, kada kafir kah. Kalau kita Islam kah. Kalau kita memandikan itu sunat kita mandi habisnya itu. Itu sunnah mandi hukumnya lah. Jadi seperti tadi orang yang masuk Islam waga seluruh kafiri ija aslama. Jersidin apabila orang kafir masuk Islam itu sunat mandi. Apabila nya kada junub, tidak junub, atau kada haid perempuan tadi di waktu kafirnya itu sunnah. Kalau dia pernah haid atau pernah junub, ya anakan tadi itu maka kita itu wajib mandinya. Nah, kalau sudah Muslim. Ada juga yang mengatakan kaul kada wajib mandi. Karena gugur kewajiban mandinya indah. Nah, dengan sebab masuk Islam tadi. Nah, itu karena dihukumkan orang itu suci apabila masuk Islam tadi. Nah, itu. Makanya ada orang itulah di sini itu, orang itu masuk Islam itu langsung nikah. Kayak apa itu guru ya? Kada apa aja kita. Karena kita mengambil kaul yang dia suci. Dia mengucap bismillah menuruti penghulu. Nah, ini kada apa aja karena kita mengikut kaul yang membolehkan, artinya kada mandi tadi gugur, bahwasanya dihitung suci tadi. Munawarah berhubungan lalu tiba-tiba keluar darah haid, kain aja bertanyalah. Berhubungan berhenti haram hukumnya. Kalau nya keluar darah haid. Nah itu. Yang ke-9 wal majnunu wal mugha alai ija afaka walam yatahaqqaq minhuma inzalun fa in tuhaqqika minhuma inzalun wajabal guslu ala kulli minhuma. Nah, disunatakan juga mandi apabila orang itu habis daripada gila atau habis daripada kena ayan. Itu sunnah mandi. Sunnah mandi hukumnya apabila habis gila. Apabila kita itu kada yakin bahwasanya di waktu gilanya itu nya kada pernah junub atau kada pernah keluar mani, atau waktu kena ayan itu dia tidak keluar mani, maka hukumnya sunat mandi. Apabila dia itu yakin keluar mani di waktu gilanya pernah keluar mani, maka wajib hukumnya mandi. Begitu juga orang yang ayan tadi. Nah, kalau orang ayan di waktu dia kena ayan itu keluar mani misalnya, maka wajib dia mandi, bukan sunat lagi. Tapi pada hukum dasarnya orang yang gila, apabila ampih gilanya, itu berhenti gilanya, orang misalnya kena ayan, berhenti ayannya, itu bila yakin dia itu tidak keluar maninya, maka hukumnya sunnah mandi. Bila yakin keluar, maka hukumnya wajib mandi. Nah, itulah. Wa ghuslu inda iradatil ihram. Nah, itulah.
Dan sunat juga mandi ketika seseorang itu menghendaki memakai kain ihram atau berihram. Satu kali jam mandinya. Nggih. Munawarah lah. Ketika kita hendak memakai kain ihram itu sunat mandi. Nyatakanlah mandi. Nah, orang memakai kain ihram ini boleh sajalah dia itu mandi pakai minyak harum, pakai sabun dulu boleh aja. Kada apa-apa. Enggak, atau habis mandi itu dia memakai deodoran itu boleh aja. Enggak, memakai deodoran. Yang tidak boleh memakai yang harum-harum itu ketika orang itu sudah berniat dan memakai kain ihram itu baru kada boleh. Jadi kalau kita hendak memakai kain ihram itu boleh aja kita pakai minyak harum dulu kada apa-apa. Udah jadi masalah karena belum memakai kain ihram. Namanya pakai deodoran boleh aja kada jadi masalah. Nah, yang banyak bermasalah tuh nanti ketika kita itu sudah memakai kain ihram. Nah, memakai kain ihram itu kan diantaranya kada boleh kita tuh memakai wangi-wangian. Kada boleh menutup kepala bagi laki-laki. Itu diantaranya. Itu tiang tidak boleh. Jadi sebelum kita memakai kain ihram, itu disunatkan mandi dulu. Nah, sunat mandi hukumnya. Setelah kita memakai kain ihram, nah itu tidak boleh lagi nanti ada pantangan-pantangan ihram itu. Nah, itulah pantangan-pantangannya. Wala farqa fi hajil gusli bainal balighin wa ghairihi, wala baina majnunin wa akilin, wala baina tahirin wa haidin, fa illam yajidul muhrima, fa illam yajidul muhrimu al-ma'a tayammama. Tidak ada perbedaan, kata beliau, mandinya ini antara orang yang baik, orang yang balik, orang yang tidak balik, dan orang yang gila, dan orang yang akil, orang yang berakal. Dan baina tahirin wa haidin, orang yang haid, orang yang suci. Nah, itu seberatan sama aja mandinya tadi. Semuanya sama mandinya. Guru mandinya pakai banyu yang kita pakai saat memandikan mayit itulah guru. Kada. Mandinya tuh ketika kita balik ke rumah mandinya. Jangan dipakai itu. Nggih. Mandinya tuh pakai habis memandikan mayit tadi balik ke rumah mandi. Nggih, kecuali banyunya di situ lebihan banyak dan ampun rumahnya banyak menyuruh aja mandi di situ boleh aja itu Mariam lah. Nggih, mau memakai mayit itu jangan. Jadi ujar orang kalau pian itu hendak. Kenapa itu keluar suaranya? Jadi kalau pian itu misalnya hendak dalam artian mandi itu ke rumah boleh mandinya, habis memandikan mayit itu kada usah di situ. Cuma orang bahar itu supaya kada terbayang-bayang mayit itu banyu bekas mayit lah, banyu bekas mayit itu dipusutakan ke gulu. Bekas mayit itu lah dipusutakan ke gulu. Kalau pian misalnya pemandian mayit, pemandian orang mati kan harus banyak bacaannya. Takutnya yang dimandi ini kadang-kadang terbayang-bayang kita. Kadang-kadang terbayang-bayang. Jadi supaya kada terbayang-bayang, ya betul karib. Supaya tidak terbayang-bayang di sini kita pusutkan di belakang ini bekas kita memandikan mayit itu. Seperti itu. Insya Allah kada terbayang-bayang nanti. Jadi orang yang mandinya itu boleh aja, sama aja semuanya mandi. Apa itu? Ada orang mewakafkan tanah buat membikin kalau lah pondok. Berjalan waktu muasisnya berkabar di situ boleh. Berkabar apa itu? Bolehkah guru? Apanya itu? Halufi. Nanti pian naik aja. Nanti sebentar lagi udah naik akan ke atas. Nanti bertanyanya biar jelas. Oh, berkubur di situ kada boleh. Berkubur di situ kada boleh karena wakafnya untuk pesantren khusus. Jadi kada boleh yang lain berkubur di situ. Kada boleh. Kecuali wakafnya itu untuk pesantren dan orang
dan kuburan dan berkubur ada amanah pian boleh aja berkubur di situ aja. Nah, boleh itu. Kalau untuk pondok semuanya berarti untuk pondok kada boleh dipakai lain. Hingga kalau untuk pondok wakafnya khusus itu. Makanya di bab wakaf itu apabila misalnya sajadah, nah timbul kada tuh baca kitab ini. Hingga sajadah untuk masjid itu kada boleh dibawa keluar. Nanti di dalam kitab Fathul Qarib ini ada babul wakaf itu. Nah itu aja dulu intinya. Nanti ulun baca kitab dulu. Hingga nanti kita masalah itu bahas. Hingga apabila orang yang mandi itu tidak mendapatkan akan air, maka hendaklah dia bertayamum. Artinya bertayamum. Nah, nanti ada kita membahas masalah tayamum. Jadi kalau tidak dapat air, maka hendaklah bertayamum. Begitu juga dengan mandi tadilah. Mandi tadi. Wal ghuslu dukhulil makata. Dan sunat juga mandi itu ketika seseorang itu ketika dia hendak masuk ke kota Mekah, itu sunat dia itu sunat apa? Sunat mandi. Li muhrimin bihajjin, bagi orang yang berihram dengan sebab hendak berhaji, au umratin, atau dia berumrah. Nah, itu biasanya sekarang ini kan mandinya itu di mana? Kalau turunnya di Jeddah berarti mandinya di Jeddah biasanya tuh. Okay. Ada juga yang mandinya itu dari hotel di Jakarta mandi. Ada juga. Jadi disuruh mandi di hotel di Jakarta. Jadi kena kada mandi lagi ya sampai ke Jeddah. Padahal di Jeddah itu mudah aja mandi. Jeddah itu kan mudah mandi. Ada yang seperti itu. Artinya terserah pokoknya hendak mandi ke Mekah, di Mekah itu hendak dari mana masuknya sunat mandi. Walil wukufi bil Arafah, dan hendak tulak ke Arafah, hendak wukuf ke Arafah sunah mandi. Fitasi Julhijjah pada 9 Julhijjah. 9 Julhijjah menuju Arafah itu sunah mandi kita menuju Arafah. Nah itu. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan ketika kita mau bermalam di Muzdalifah. Mak susah ini sekarang ini mandinya itu kalau di Arafah itu kalau menuju Muzdalifah itu antrinya banyak kadang-kadang. Karena kebanyakan orang, jutaan orang. Kadang wisinya antri, kadang ada juga yang tidak antri. Jadi masalahnya itu seperti itu. Jadi kada perlu mandi. Namun dia itu kalau dia itu mau bermalam di Muzdalifah. Wali ramlil jimar asalas jasidin, dan sunat juga mandi untuk melontar jumrah yang 3 hari itu, yaitu pada hari tasrik yang 11, 12, 13. Nah itu kalau mau melontar itu sunah mandi. Kalau didapat air lah sunah mandi. Wali ramyi kulli yaumin minha, dan tiap-tiap bagi hendak melontar pada hari itu tasyrik tadi. Guslan yaitu 1 kali mandi. Jadi bila sehari ini sekali melontar mandi. Nah itu besok mandi lagi kalau hendak tulak melontar. Wa amma ramyul zumratil aqabah fi yaumin nahri fala yughsalu lahu. Adapun melontar di hari raya itu kada disunatakan mandi bagi orang. Kenapa? Karena waktunya sempit. Nah, fala yughsalu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil wuqufi. Karena masih aja waktunya tuh dekat dengan waktu wukuf. Semalam kan mandi sudah hari 9 itu hendak wukuf. Jadi hari rayanya itu jasidin kada perlu mandi. Ya sekarang susah aja bang mandi lah, mudah-mudahan dimudahkan nanti. Sekarang ini memang ada yang susah, ada yang mudah mandi. Karena di Arafah itu banyak aja wisi-wisi, cuma antrinya itu nah yang kebanyakan. Antrinya terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kita ini kalau hendak mandi kadang-kadang susah. Seperti itu. Sedangkan muka wisi aja kadang-kadang susah. Lawan di Arafah itu kadada nang shower mandi. Setahu ulun mandi itu shower kadada, cuma wisi aja yang banyak. Setahu ulun lah. Selama ulun melihati di Arafah itu semuanya wisi aja yang banyak. Yang terakhir wa ghuslu litawafi as-sadiq bi tawafi qudumin wa ifadatin wa wada'in wa baqiyatil istalil masnunati mazkuratun fil mabsutat fil mutawaliyat. Fil mutawaliyat mutawalati mutawalati. Mencari ya-nya susah. Mana mencari ya-nya ini? Mutawalat sana. Ya,
Dan yang terakhir yaitu mandi ketika seseorang itu mau tawaf. Sama aja Jersidin, baik itu tawaf kudum kah, tawaf ifadah kah, tawaf wada kah, itu semuanya disunatkan mandi. Nah, ketika itu. Nah, jadi yang sunat-sunat yang lain jadi sini disebutkan di dalam kitab-kitab yang besar-besar. Ada kitab-kitab yang besar, yang penjelasannya yang besar, yang panjang juga. Maka di situ adalah banyak lagi sunah-sunah mandi. Nah, yang disunahkan mandi, maksudnya seperti itu. Itulah 17 macam mandi sunat yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib ini. Nah, itu mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi apalagi tadi itu, mandi ketika orang itu masuk Islam, itu sunat apabila yakin bahwasanya dia tidak junub atau tidak keluar mani di waktu dia kafirnya. Ada juga satu kaul mengatakan kada perlu mandi wajib, itu mandi junub, karena dia masuk Islam itu sudah gugur kewajibannya itu. Mandi habis gila ataupun gila babi ataupun penyakit ayan tadi, apabila di waktu dia gila, di waktu dia dalam keadaan penyakit ayan tadi, dia itu keluar air maninya, maka hukumnya wajib mandi. Kalau kada sunnah saja hukumnya. Dan mandi-mandi ketika hendak berihram, adalah ketika hendak masuk ke kota Mekah, ketika hendak tawaf, mandi ketika hendak gerhana matahari, gerhana bulan, mengerjakan sembahyang istisqa. Itu sunnah-sunnah mandi yang kita ketahui. Jadi 17 macam sunnah-sunnah mandi itu seberataan. Mudahan berkah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sampai di sini ulun menjawab pertanyaan Buhan Pian pulang, karena waktu ulun sebentar lagi ke majelis ulun. Tuntung akan dulu membaca kitab Bu Georgia. Muhammad siapa nih? Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Masalah dari mana Muhammad? Dari Kalimantan, Ustaz. Oh ya, Masya Allah. Tapi aslinya Jawa ya? Aslinya orang orang negara Negara Diva. Negaranya di mana? Dipasungkan kah di mana? di Baruh Jaya. Oh, kada tahu ulun. Kada tahu. Waalaikumsalam semuanya, Masya Allah. Dulu pernah dengar Abah Guru Sekumpul, Masya Allah, Des. Masya Allah. Nyaman makan, nyala makan ke sungai gede. Silakan yang mau bertanya silakan. Masalah umum ya pertanyaannya. Ada mesti yang kita bahas ini, tidak mesti. Umum saja. Cara musyahadah nur guru nangri. Hah? Apa? Cara musyahadah nur nangringkas. Iya. Haul guru tulak lah, enggih. Haul guru insyaallah tulak. Minggu ini urut tulak. Ya, musyahadah nur itu sebenarnya kalau kita itu memang belajar secara khusus. Tetapi secara umumnya kita musyahadah nur itu memandang semuanya zahir dan batin kita ini adalah Nur Muhammad. Nah, di mana kita itu datangnya memusyahadahkan Nur Muhammad itu, kita kembali kepada hadis yang disebutkan Jabir. Artinya awalu makhlukin baraja fil alam huwa nur nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Atau innallaha khalaqa qablal asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musyahadah nur itu yang paling ringkas adalah memusahadahkan diri kita sendiri daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Karena daripada nur itulah terbit seluruh alam. Ruhul akwan, hayatul akwan, mambaul akwan. Sirrul akwan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian tidak timbullah seluruh yang ada di alam ini kecuali daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk diri kita. Jadi diri kita ini kada bisa lepas daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diri kita ini nampak diri kita ini karena roh. Berarti diri kita ini adalah mazhar kenyataan roh. Bergerak kita, berdiam kita ini adalah karena roh, melihat kita karena roh. Jadi panakan jasad kita ini pada roh. Artinya ini adalah kenyataan roh. Kalau tidak ada roh, maka aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara, tidak bisa melihat. Sedangkan roh itu tidak ada kecuali terbitnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang bergerak berdiam yang nyata mewujud ini bukan kenyataan roh, tetapi kenyataan daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau musahadahnya dengan nur, berarti pian pandang zahir dan batin pian bergerak pian melihat pian bersuara pian mendengar pian, walhasil seluruh yang ada pada diri kita ini diliputi oleh nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musahadahnya seperti itu menyatakan diri kita nur Muhammad. Nanti kalau di luar kita memandang sesuatu, meminum sesuatu, memakan sesuatu, menggerakkan sesuatu, mendengar sesuatu, itu juga dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi musahadahkan kalau nur. Nanti belajar cara memasrakkannya dengan napas, dengan pandangan, dengan penglihatan, lengkap semuanya, nanti belajar aja sampai dia mesra itu nur tadi itu. Itu cara ringkasnya. Musahadah dengan nur Muhammad tadi itu. Kayak minum, itu kayak makan. Sama semuanya dirasakan, yang diminum, yang dimakan, yang disentuh, semuanya itu adalah harus meyakini kita itu daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu cara musahadahnya. Muhammad lah, tapi belajar lagi memasrakkannya itu. Bukan seperti yang ulun jelaskan ini ringkas seperti itu, guru saya mengajarkannya. Tapi banyak lagi masalahnya. Ada lagi? Hadir tambak sakinah. Masya Allah. Ini kakak ulun yang ini. Guru ulun gak sempat belajar ilmu ma'rifat, soalnya guru ulun meninggal. Ya belajar dengan yang lain, tidak apa-apa. Belajar aja. Kalau pian butuh ilmu ma'rifat, silahkan belajar dengan yang lain. Cari guru-guru yang sahih. Jangan belajar ilmu ma'rifat itu kepada guru-guru yang kada bersembahyangan. Itu jangan tinggalkan. Kalau ada guru mengajarkan ma'rifat, tidak salat, itu tinggalkan. Jangan diikuti. Itu pesan kita lah. Karena itu berarti orang itu tidak ma'rifat namanya. Orang itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa ini undang? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kayak apa bejakat cuma lewat badan amil? Badan amal kah? Yayasan kita terima beras aja sah. Ya kalau zakat fitrah kan ada panitianya yang dibentuk baru sah, namanya amil zakat namanya. Amil namanya. Sah aja. Nah, guru banyakkan lewat cuma badan amal. Badan amal kah badan amil? Kucing. Inggih. Yayasan kita terima beras aja sahkah? Iya terima beras. Tapi dibentuk orangnya panitia yang ditunjuk lah. Panitianya itu yang ditunjuk. Yang bagusnya tuh kalau pesantren tuh si garimnya yang bagus. Atau dia ditunjuk daripada pemerintah itu amil dia itu. Supaya sah zakat fitrah orang itu. Zakat fitrah orang itu. Amilnya yang menerima. Hingga amil. Betakon. Betakon guru. Ya. Kan ada kan di suatu wilayah tuh dibentuk amil zakat. Terus yang bayar pidyah ke badan amil zakat juga sah kayak guru. Kan kalau pidyah tuh fakir miskin kah? Ulun lupa juga nah. Ya fakir miskin. Kalau pidyah cuma fakir miskin. Nggih, cuman yang menerima akan itu amil zakat juga kayak itu nah. Si amil berarti lah amil zakat. Nggih. Kada amil itu kan seberitaan, padahal amil ya Allah. Amil itu sebenarnya mewakili yang 8 gulungan sebenarnya. Dia itu mewakili 8 gulungan. Sebutannya amil dia itu. Kalau nya kada mewakili kada disebutkan amil namanya. Jadi sah aja karena dia amil. Nggih bagusnya kalau bayar pidyah itu langsung aja ke fakir miskin. Berarti itu. Berarti sah aja guru lah. Sah aja karena dia mewakili fakir miskin ada. Mewakili fakir miskin ada.
Ulun kira lah harus wajib langsung fakir miskinnya gitu. Bagusnya kan semua zakat itu langsung diserahkan kepada gulungannya. Yang bagusnya kada melalui amil. Itu paling abdalnya. Kan seperti itu. Seperti itu paling abdal. Waalaikumsalam masalah palah. Guru, maksud dari setiap 40 orang itu pasti ada satu wali. Maksudnya satu wali itu iya yang wasil ma'rifat guru lah kada. Maksudnya 40 itu adalah mewakili sama martabatnya seperti orang yang 40 itu sama dengan martabat aulia. Mustajabah doanya. Bukan berarti di situ ada wali. Ada. Sama orang bersiwak ya. Bersiwak itu sama dengan 60 rakaat sembahyang sunnah. Bukan berarti dia melakukan 60 sembahyang sunnah sembahyang, tetapi martabatnya. Bukan berarti di situ ada wali dah. Maksudnya martabat doa itu sama dengan martabat doa wali. Seperti itu, berlianlah. Ini. Jadi membesarwan jangan 13 orang, 40 kalau bisa. Supaya kapat kabul. Karena maksudnya wali itu kabulnya cepat karena orang dekat dengan Allah Ta'ala. Tetapi tidak semua aulia itu mesti kabul doanya, ndak juga. Mau ulun 200 guru ada mau undang orang ya. Wali lagi ada seikung ya. Tapi kada kabul-kabul. Itu harus ya bagi Allah Ta'ala mengabulkannya. Tetapi Allah Ta'ala berjanji, Udu'uni astajib lakum. Bila kita berdoa, dikabulkan. Kada mesti hari itu dikabulkannya. Mungkin akan tahun datang, 2 tahun akan datang, baru dikabulkan. Itulah. Amal. Oh, misal badan amal zakat. Amal zakat, amil zakat kalau. Ini. Amil zakat guru. Maksudnya ialah. Ini. Maksudnya amil zakat kalau ini lah yang punya pertanyaan kucing nih. Ini. Pian ke sekumpul pabila guru. Hari Minggu kena ada, hari Senin ada ulun di sekumpul insyaallah. Oh, zakat harta kena. Zakat Senin ada ulun di sekumpul insyaallah. Oh, zakat harta gina, zakat harta ada ulun di insyaallah. Abdullayat. Assalamualaikum Abu ya. Waalaikumsalam. Masalah apa kabar pian deh? Alhamdulillah. Boleh aja sehat. zakat harta kan apa dengan nama. Zakat harta kita julung duitnya, ya memang duit nilainya. Lain zakat fitrah. Zakat fitrah itu bukan harusnya kutil balad, artinya makanan kita. Tetapi kalau harta memang duit. Nggih. Ulun gurai berjualan pancarikinan, dalam artian berjual imbir, berjual baju, bolehlah ulun berzakat bajunya aja. Nah, itu di dalam kitab Fathul Mu'in boleh aja ada membolehkan. Cuma jangan kayak itu, kena pian juali, pian jakatakan itu baju nang kada laku lagi. Nang modenya sudah lawas, nang kada laku tersimpan di toko. Itu ada biasanya bilang berjualan nang kelontongan. Ada jakawal yang membolehkan, artinya orang berzakat harta itu mestinya zakat dagangannya itu yaitu dengan hartanya itu langsung boleh. Cuma sekarang ini barang nang kada payu bisa dijulung. Nah, itu jadi itu kaulnya jangan yang itu, empat yang kaul yang itu. Jadi kalau zakat harta memang duit langsung dijulung. Bagusnya seperti itu. Di mana pian Abdullayat? Guru bila beriman lawan laki. Ulun di alo guru. Di alo-alo. Nggih. Masya Ulun mau Allah. tanya guru, ini guru waktu sembahyang tuh kayak apa guru memesrakan Nur Muhammad tuh guru. Apanya? Untuk memesrakan Nur Muhammad itu terkala kita sholat tuh guru. Itu pertanyaan di atas memusahadahkan Nur Muhammad. Ada ini memesrakan. Beda lah, ya beda. Memusahadahkan dengan memesrakan itu beda. Oh, Ini memusahadahkan, memandang diri kita itu Nur Muhammad. Ingin memandang diri kita dan seluruhnya ini pian harus meyakini itu daripada Nur Muhammad. Itu namanya musahadah namanya. Artinya kita menyaksikan dalam dan meyakinkan bahwasanya itu adalah Nur Muhammad. Berarti itu semuanya itu daripada Nur Muhammad seperti itu. Tapi kalau pian apa tadi pertanyaan pian? Di waktu sholat tuh guru, kayak apa cara Oh, memasrahkan. Pian memasrahkan sama aja. Memasrahkan. Cuma pian kalau memasrahkan Nur Muhammad itu atur dari napas pian, dari gerak pian. Itu memasrahkan namanya. Pian harus meyakini, menyatakan bahwasanya gerak pian itu timbul daripada Nur Muhammad. Itu memasrahkan bukan memusahadahkan lagi.
Enggak, Nah, itu enggak. kalau Muhammad di atas tadi itu kan namanya dia memusahadahkan. Bagaimana cara musahadahkan itu memandang. Tetapi kalau pian itu memesrakan, pian harus merasakan dari tarikan napas pian, dari pian mengangkat takbir, rasakan itu Nur Muhammad. Allah, suara yang keluar rasakan, gerak pian, diam pian, bacaan pian, pelan-pelan sembahyangnya. Begitu juga dengan minum, kena minum, makan itu pian rasakan pelan-pelan. Bahwasanya yang pian angkat, yang pian pandang, yang pian rasakan ini Nur Muhammad. Itu cara memasrakannya itu pian harus pelan. Sehingga pian Enggak. benar-benar waktu menikmatinya tuh mesra pian. Itu lejat waktu menikmatinya. Jadi dia beda musahadah dengan mesrakan. Makanya harus belajar kita itu benar-benar belajarnya supaya jangan salah. Memesrakan dengan memusahadahkan. Makanya kalau pian empat kulo rancak lep ulun. Ulun sering mengatakan memusahadahkan, memesrakan, merasamkan, meyakinkan. Nah, itu maksimal sudah itu. Maksimal. Maksimal sudah. Itu maksudnya maksimal usaha kita untuk terbuka Futuhat Nur Muhammad tadi. Nah, tapi kita sudah bisa memesrakan, apalagi apa tadi merasamkan itu dengan cara-caranya, insya Allah itu sudah lejat dah. Belum terbuka ma'rifat sudah jalan, lejat sudah, insya Allah. Kalau anu guru, kalau sudah mengusahakan, memasrahkan, itu kelanjutannya itu apa guru? Kelanjutannya Kelanjutannya itu namanya pian tuh salik, habis itu pian terbuka Futuhat. Masya Kalau Allah. dibukakan, itu namanya ibtidaul ma'rifah baru. Nanti pian akan merasakan aja nanti. Setelah itu baru pian asyik. Asyik yang tajali nanti Nur Muhammad tuh pada diri pian. Artinya pian bukan melihat pian lagi, tetapi melihat kenyataan Nur Muhammad pada diri pian. Bukan lagi pian itu menyatakan Nur Muhammad pada diri pian, tetapi diri pian itu merasakan akan Nur Muhammad tadi dah. Ibarat orang itu merasakan banyu putih ini segar. Memusahadahkan banyu putih ini segar. Tetapi ketika dia mesra, pian sudah merasakan kesegaran itu. Kada lagi pian memusahadahkan. Ibarat menyatakan gula itu manis, pian itu sudah merasakan manisnya. Artinya nyata sudah pada diri pian. Itu kalau diberikan Allah Ta'ala terbuka Futuhat. Kalau kada aja. Amin. Tapi pian sudah asik di situ aja, bertahan di situ aja, di musahadah. Nah, orang yang makamnya musahadah, murakabah itu namanya di makam salik namanya. Oh ini. Nggih. Nah, ulun sambil menjawabnya dulu punya orang. Nggih, kalau Mbak imaman lah kalau laki lawan bini. Bini itu bagusnya di belakang, bahalat satu sap. Bahalat satu sap di belakang. Kalau kada sebelah kiri. Nggih. Seperti itu. Lah, Ilda. Mau banyak pertanyaannya akhirnya nah. Guru maaf kenapa yang guru ibunda Nabi tidak menyusui beliau, tapi disusui oleh wanita lain. Itu sudah adatnya orang Arab. Orang Arab itu dahulu itu setiap dia melahirkan bayi, dia tidak disusui oleh ibunya. Pernahkah Ibu Sidin menyusui? Pernah. Satu hari beliau menyusui. Habis itu yang menyusui itu siapa namanya? Khadamnya Abu Lahab itu siapa namanya? Sobatul Aslamiyah ke siapa nama lupa ulun. Suwaibah. Itu baru Guru. apa? Suwaibah. Siapa? Suwaibah. Sobah lah. Suwaibah. Suwaibah Aslamiyah lah caranya. Nah itu. Berarti itu kucing. Guru hendak kabliyah subuh taniyat salat subuh. Bisakah habis utulun kabliyah lawan salat subuh lagi? Kalau kita itu niatakan sembahyang pardu, boleh kita ganti, kita ganti niatnya sembahyang sunat, kada apa-apa. Tapi pian kalau pian sudah terbiasa sembahyang sunat subuh, lalu sudah niat tadi sembahyang subuh, bolehkah pian mengqadanya? Misalnya kabliyah tadi boleh aja. Kalau pian teradat sudah. Tapi bagusnya kalau pian misalnya berniatakan sembahyang subuh, kalau tadi niatakan sembahyang subuh, padahal hendak sunat qabliyah. Nah, niatakan aja sembahyang yang pian tadi itu ganti sembahyang sunat. Nah, karena seperti itu. Apabila misalnya orang itu sembahyang sunat, sembahyang wajib. Sembahyang wajib. Lalu ada orang itu sembahyang berjamaah. Sedangkan kita sembahyang wajibnya kada berjamaah. Maka sembahyang wajib tadi kita nyatakan sembahyang sunat untuk mengejar jamaah tadi boleh hukumnya. Berarti itu. Islah.
Jadi kalau pian hendak ulun kabliyah lawan salat subuh lagi, udah apa-apa, ada jadi masalah. Tapi pian sembahyang subuh pian tadi itu sudah sah. Kalau niatnya ulu hendak kabliyah subuh, tak niat salat subuh. Bisakah habis itu kabliyah lawan salat subuh lagi? Boleh, karena boleh aja kita mengulangi salat. Bal'am bin Ba'aru beribadah 360 tahun. Penghuni neraka, bujurlah guru. Balya apa tuh? Kada tahu ulun, kada tahu kisahnya. Walhasil boleh jadi orang yang banyak ibadah bisa aja masuk neraka. Harus saja bagi Allah Ta'ala. 49 at gimana guru? Maksudnya tuh apa tuh? Orang meninggal harus 49 at. Apa itu maksudnya? 49 guru. 49 apa tuh? Masalah Fatur Rahman. Haru 40 at bisa kurang. Atau apa itu maksudnya? SIUD. Naiknya SIUD. Kalau kada tahu ulun. Samsubari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Af'al dan kalam. Allah itu kadim. Apa muhades? Af'al Allah Ta'ala. Af'alnya cetai kadim. Karena af'al itu kada bisa terpisah dengan jatnya. Nah, kada bisa terpisah dengan jat itulah sifat. Af'al. Itu kada bisa terpisah dari jat. Bila jatnya kadim, af'alnya kadim. Bila af'alnya kadim, bila jatnya tuh kadim, maka af'alnya juga kadim. Maksudnya, tapi bukan berarti majhar daripada af'al, majhar daripada sifat. Kalau majhar daripada sifat, majhar daripada af'al itu kada kadim. Siapa itu? Makhluk. Itu namanya af'al juga namanya. Tapi itu majhar kenyataan af'al, bukan af'alnya. Kalau af'alnya itu adalah timbul daripada sifat. Nah, ulun jelaskanlah. Ulun ni jat namanya, ulun ni jat. Nah, bagarak ulun ni nah af'al namanya. Nah, af'al ini timbul dari apa? Dari sifat. Jadi jat, af'al, sifat tuh kada bisa dipisahkan. Adapun yang ulun itu kadim hukumnya. Adapun kenyataan jat, kenyataan sifat, kenyataan af'al itu ini nah. Ulun baulah ini kenyataan sifat namanya. Kenyataan af'al ulun. Kalau af'al ulun ini kadim, kalau ininya yang kenyataan af'alnya kada kadim karena dijadiakan. Seperti itulah. Pian harus paham itu. Af'al yang mana dulu maksudnya tuh seperti itu. Kita harus tahu tuh af'alnya. Af'al yang dijatnya kah atau majar af'al kah? Kalau majar af'al kada kadim. Kalau dia itu af'alnya kadim. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam sayang. Nggih. Pas kebetulan kawan nih. Ulun minta izin ya guru karena sering melihat TikTok pian atau siaran langsung di bawah. Nah, seandainya ada amalan, ulun izin mengamalkan guru kayak Pak. Nggih, ada Bapak. Nggih. Amalia terserah ya. Nggih, ulun izin akan ya. Insyaallah mudahan manfaat. Nggih. Alhamdulillah. Nah, Bang. Mana pian? Ulun di Banjarmasin guru, di Banjarmasin kilometer 3. Oh iya. Nanti ulun ada ngisi pengajian di kilometer 7 kalau salah ya. Nah. Di mana tuh guru? Kapan waktunya? Tanggal 7 Januari nanti habis haul guru sekumpul insyaallah. Nggih. Di Sasirangan situ insyaallah. Di Sasirangan. Kampung Sasirangan gak guru? Jadi tahu pokoknya di Pal 7 itu kayaknya betuku Sasirangan orangnya. Oh, nggih. Izin dulu guru. Nggih, jagerlah. Ulun izin turun pulang guru nah. Bapak ada itu aja lah. Ngarakan di bawah nggih. Jagerlah, minta rela guru. Turun. Nggih. Sama-sama. Assalamualaikum. Hati-hati turun kalau terberusuk. Rutin kah guru? Terakhir alhamdulillah. Pengajiannya guru rutin kah? Pengajian kalau sore ini rutin, tapi kalau yang rutin habis maghrib ulun. Pakai ini lah. Yang di Banjarmasin. Yang di Banjarmasin tadi guru. Oh, ada. Okay. Ulun ini kan karena bulan Rajab pas ulun ke Banjar lalu disuruh orang mengisi di sana. Oh iya. Mengisi langsung sekalian haul guru.
Jadi mengisi. Tanya lagi guru, Buya sebutin lagi, nah ini tatkala kita mau tidur tuh ya, kan kita tidur nggak kada tahu apa-apa gitu, nah jadi kita memasrahkan Nur Muhammad tuh kayak apa tuh ya? Iya, lewat napas saja pian mesrakan. Pian rasakan lewat napas, lewat tarikan napas pian itu. Amunnya pian bisa menariknya Muhammad, Ahmad, Muhammad, Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad seperti itu kada apa-apa. Tapi kalau kada bisa rasakan aja aliran napas itu Nur Muhammad. Tenggelamkan diri pian di napas itu aja. Nah, ini napas itu. Oke, kalau kada pian zikir aja. Allah. Nanti jantung pian itu kan berdetak, dia kencang nanti. Kalau pian mulai mesra tuh dia akan berbunyi. Jantung pian itu nanti pasti dia bunyi Allah, Allah, Allah. Seperti itu sampai tenggelam sampai akhir. Kalau kadang mesrakannya pian itu seolah-olah berbuat di dalam nur aja. Berbuat di dalam nur lewat tarikan napas pian sampai tenggelam. Sampai tenggelam. Nggih. Musahadah batinnya. Nggih. Masih ya. Ulun turun ya lah. Izin. Daela. Assalamualaikum. Salam. Nyaman jaga kurau tuh kena. Tawajulah guru dalam hati Yasin ya Ahmad. Dah apa pokoknya apa aja ndak jadi masalah. Mengamalkan tuh yang penting ingat dulu. Sampai sini aja dulu lah. Ulun nak tulak pengajian. Maghrib ini pengajian. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan sebaratan senantiasa diistiqamahkan dalam kebaikan. Terima kasih yang memberi gift. Terima kasih yang mentap-tap layar. Terima kasih yang hadir. Semoga manfaat dunia dan akhirat. Dan kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.